Shalom saudara, kembali lagi dalam program Voice Note Renungan Harian Majelis Resort GKI Puruk Cahu. Kali ini bersama saya Pendeta Regina Elriana, pendeta yang melayani Jemaat GKI Pandohon Iman Pahujan Ontu. Renungan firman Tuhan hari ini, Jumat 18 Maret 2022, saya beri judul Allah mengetahui semua perbuatan, dengan teks Alkitab dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Allah yang hidup, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu menyertai langkah kehidupan kami. Sekarang ini kami merindukan lawatan kasih-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Urapilah kami yang akan mendengarkannya, kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, setiap telinga yang mendengarkan mendapatkan hikmat pengetahuan dan akal budi yang baik. Begitu pula hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda ini. Kiranya Roh Tuhan sajalah yang berkuasa untuk memimpin dan berkata-kata. Hamba menyerahkan diri sepenuhnya di dalam kuasa dan lawatan kasih Tuhan untuk menuntun pemberitaan sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Sabda Tuhan mengatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Shalom. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan yang serba nyaman kadangkala membuat manusia lupa akan keberadaan diri, lingkungan, dan sesamanya. Ada beragam alasan yang diucapkan manusia ketika dia sudah berada di zona nyaman. Hal ini terjadi dalam kehidupan jemaat di Sardis. Secara geografis, letak kota Sardis berada di dataran lembah Hermus, dikelilingi oleh gunung serta mendapat aliran air dari sungai Paktolus yang biasanya disertai dengan endapan emas. Sehingga kota ini sangatlah aman dan makmur serta mampu mengangkat derajat ekonomi rakyat, termasuk pula kehidupan jemaat di kota tersebut. Kemapanan secara ekonomi membuat jemaat Sardis hidup dalam zona nyaman. Namun sayangnya, zona nyaman tersebut membuat mereka lupa akan jati diri sebagai orang Kristen. Sehingga segala sesuatu yang mereka perbuat, termasuk dalam kegiatan ibadah dan pelayanan, hanya diukur berdasarkan fasilitas yang mumpuni. Aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka memang terlihat mewah dan megar di luar. Namun sayangnya,
mereka terjebak pada kegiatan rutinitas belaka. Mereka tidak memperhatikan aspek spiritual, yaitu pertumbuhan iman secara rohani. Mereka juga kerap kali cenderung mempercayakan segala sesuatu, termasuk kehidupan mereka, hanya pada harta kekayaan duniawi. Mereka hidup dalam kedagingan dan berkompromi dengan dosa. Dengan kata lain, mereka tidak lagi sungguh-sungguh mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dengan tegas, firman Tuhan berkata pada ayat pertama, "Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Reputasi jemaat Sardis tidaklah sesuai dengan realita yang terjadi. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di mata Tuhan segala sesuatu, termasuk perbuatan dan kebobrokan yang dilakukan oleh jemaat Sardis, tidaklah dapat disembunyikan. Tuhan Maha mengetahui dan melihat segalanya dengan jelas. Jika jemaat Sardis tidak berbenah, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan mereka untuk berubah dan bertobat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui firman-Nya pada hari ini kita diajak untuk bersama secara serius mengintrospeksi diri. Bagaimana keadaan kita sekarang? Bagaimana keadaan kita dengan gereja? Apakah selama ini kita hanya terjebak pada kegiatan rutinitas saja yang seolah menunjukkan keaktifan dan kemudian mengabaikan hal-hal yang paling mendasar, yaitu aspek spiritual dan pertumbuhan jiwa? Ingatlah selalu bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengetahui dan menilai segalanya. Jadi, ketika kita melakukan segala sesuatu di dunia ini, lakukanlah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas bimbingan kasih-Mu yang telah memampukan kami untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini boleh termatrai dengan baik dalam loh hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami beroleh hikmat pengetahuan yang selalu menuntun dan mengarahkan kami pada jalan kebenaran. Kami mohon padamu ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami juga menaikkan ungkapan syukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan yang telah Engkau beri di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa di sepanjang malam dalam waktu istirahat tidur kami. Pada kesempatan di pagi hari ini, bersama dengan warga jemaat GKE yang ada di wilayah pelayanan resort GKE Puruk Cahu, kami mendoakan secara khusus jemaat GKE Liang Nyaling. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi hamba-hamba-Mu yang melayani, baik itu penatua, diakon, pendeta, dan vikaris. Diberkatilah selalu kehidupan warga jemaat GKE Liang Nyaling. Mampukan mereka dengan kuasa-Mu agar mereka dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam iman dan pengharapan. Kami percaya bahwa tuntunan Roh Kudus senantiasa menolong, menguatkan, dan memelihara kehidupan umat-Mu yang ada di jemaat GKE Liang Nyaling. Pada saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami hendak menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap orang yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Pimpin kami ya Tuhan pada hari ini, sertailah. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikian layanan firman Tuhan dan doa pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.